Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Gabriel Badillah dari Korps TPU 20 Bravo. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai condition of flight, yaitu kondisi-kondisi gaya yang bekerja pada pesawat saat terbang, yang meliputi lift, weight, thrust, drag, hingga konsep flight envelope. Materi ini merupakan fondasi penting dalam memahami aerodynamic and aircraft performance. Karena seluruh karakteristik desain dan kemampuan operasional sebuah pesawat pada akhirnya bermuara pada 4 gaya dasar ini. Ke daftar isi, agar pembahasan lebih terstruktur, berikut adalah 6 bagian yang akan kita bahas hari ini. Pertama, 4 gaya utama dalam penerbangan. Kedua, rasio-rasio performa seperti Finance ratio, aspect ratio, dan thrust to weight ratio. Yang ketiga, wing loading dan center of gravity. Keempat, load vector dan stall speed. Kelima, flight envelope. Dan terakhir, kesimpulan yang menyatukan seluruh konsep tersebut. Baik, lanjut ke slide yang ketiga. 4 gaya yang menentukan penerbangan. Mari kita mulai dari dasar. Setiap pesawat yang terbang lurus dan datar, atau yang disebut steady level flight, sebenarnya berada dalam kondisi setimbang akibat interaksi 4 gaya utama. Lift. Lift adalah gaya yang melawan weight dihasilkan oleh aliran udara yang melewati sayap pesawat. Secara fisik, lift muncul akibat perbedaan tekanan udara antar permukaan atas dan bawah airfoil. Sesuai prinsip Bernoulli dan hukum Newton 3, wake. Wake adalah gaya gravitasi total yang bekerja pada seluruh massa pesawat, termasuk struktur, bahan bakar, payload, dan kru. Wake selalu mengarah vertikal ke bawah, dan ini adalah gaya yang harus diimbangi oleh lift. Thrust. Thrust adalah gaya dorong yang dihasilkan oleh mesin pesawat, baik propeller, turbojet, maupun turbofan. Thrust berfungsi melawan drag agar pesawat dapat bergerak maju. Drag. Drag adalah hambatan aerodinamis yang melawan arah gerak pesawat. Keempat gaya ini saling berinteraksi dan pemahaman terhadap keseimbangannya menjadi kunci dalam menjelaskan seluruh fenomena penerbangan berikutnya. Kita lanjut ke slide keempat. Kesetimbangan vertikal. Lift. Biasanya lift dipengaruhi oleh beberapa faktor: kecepatan udara, luas sayap atau S, koefisien lift atau CL, dan massa jenis udara atau RHO. Secara matematis, formula dasarnya dapat dituliskan sebagai L sama dengan setengah dikali RHO dikali V kuadrat dikali S dikali CL. Weight. Berbeda dengan lift, weight tidak bergantung pada kecepatan udara. Ia murni fungsi dari massa dan gravitasi. Untuk pesawat dapat terbang stabil pada level flight, syarat yang harus dipenuhi adalah lift harus sama dengan weight. Jika lift lebih besar, pesawat akan climb. Jika lebih kecil, pesawat akan descend. Lanjut ke slide kelima. Kesetimbangan horizontal. Thrust. Thrust mendorong pesawat melawan drag agar dapat bergerak maju dan mempertahankan kecepatan udara. Ketika thrust yang dihasilkan lebih besar daripada drag, kondisi yang disebut excess thrust, pesawat akan mengalami akselerasi atau climb. Drag. Drag sendiri terdiri dari dua komponen utama, parachute drag yang meningkat seiring kecepatan dan induced drag yang justru menurun seiring kecepatan karena berkaitan dengan produksi lift.
Total drag minimum terjadi pada kecepatan tertentu, dan inilah yang menjadi dasar perhitungan efisiensi jelajah pada pesawat. Ke slide ke-6. Fineness ratio dan aspect ratio. Fineness ratio dihitung dengan membagi panjang badan pesawat atau L dengan diameter maksimum fuselage atau D. Rasio ini mengukur tingkat kelangsingan bentuk fuselage. Jika rasio terlalu kecil, pressure drag akan besar. Namun jika terlalu besar, friction drag justru meningkat dan struktur menjadi lebih berat. Nilai optimum umumnya berada pada kisaran 6 hingga 10 untuk efisiensi aerodinamis terbaik. Lalu aspek rasio. Aspek rasio dihitung dari bentang sayap kuadrat atau B kuadrat dibagi luas sayap atau S. Aspek rasio yang tinggi, sayap panjang dan sempit, menghasilkan induced drag yang rendah, sehingga efisien untuk jelajah jauh seperti pada glider atau pesawat angkut. Sebaliknya, aspek rasio rendah, sayap pendek dan lebar, memberikan kekuatan struktural dan kelincahan lebih baik. Umum dijumpai pada pesawat tempur atau pesawat aerobatik. Lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke thrust to wake ratio dan wing loading. Yang pertama, thrust to wake ratio atau T per W. T per W dihitung dari thrust dibagi weight dan merupakan indikator utama kemampuan akselerasi, climb rate, serta kelincahan pesawat. Apabila T per W lebih besar dari 1, pesawat umumnya jet tempur bahkan dapat terbang vertikal atau menanjak tegak. Pesawat komersial biasanya memiliki T per W jauh lebih kecil dari 1 karena desainnya mengutamakan efisiensi bahan bakar dibandingkan akselerasi yang maksimal. Lalu, wing loading atau W per S. W per S dihitung dari weight dibagi luas sayap dan mengukur beban yang ditopang oleh setiap satuan luas sayap. Wing loading yang rendah menghasilkan stall speed rendah dan manuver yang lebih baik, cocok untuk pesawat latih atau glider. Sebaliknya, wing loading tinggi memberikan kecepatan jelajah tinggi dan stabilitas lebih baik saat menghadapi turbulensi. Namun, konsekuensinya stall speed menjadi lebih tinggi. Oke, lanjut ke slide 8. Sini kita masuk ke center of gravity atau CG. Center of gravity adalah titik di mana seluruh berat pesawat dianggap terpusat. Lokasi titik ini sangat menentukan keseimbangan momen pitching pesawat. CG terlalu maju atau forward. Apabila CG terletak terlalu maju ke depan, pesawat akan lebih stabil, namun menjadi nose heavy. Kondisi ini membutuhkan elevator up deflation yang lebih besar, sehingga mengurangi performa dan menambah trim drag. CG terlalu belakang atau aft. Sebaliknya, jika CG terlalu mundur ke belakang, pesawat menjadi lebih efisien, namun stabilitas statisnya berkurang. Resiko yang muncul adalah sulitnya recovery dari kondisi stall atau spin. Karena itu, CG harus selalu dijaga dalam batas CG envelope yang telah diizinkan oleh manufaktur pesawat. Lanjut ke slide berikutnya, slide ke-9. Untuk load factor dan stall speed. Load factor atau N. Load factor dihitung dari lift dibagi weight dan mengukur beban G yang dialami struktur pesawat. Pada terbang lurus datar,
nilainya 1G. Namun, nilai ini akan meningkat saat melakukan turning, pull up, atau saat menghadapi turbulensi. Setiap pesawat memiliki limit load factor tertentu, baik positif maupun negatif, sesuai kategori sertifikasinya. Misalnya, kategori normal, utility, atau aerobatic. Lalu stall speed. Stall speed adalah kecepatan minimum di mana sayap masih dapat menghasilkan cukup lift sebelum terjadi flow separation atau pemisahan aliran udara. Stall speed akan meningkat seiring akar dari load factor dan akar dari wing loading. Inilah alasan utama mengapa terdapat batas kecepatan minimum saat melakukan banking tajam, fenomena yang dikenal sebagai turning stall. Stall speed juga dipengaruhi oleh berat pesawat, densitas udara, dan konfigurasi flap yang digunakan. Lalu kita lanjut ke slide yang ke-10. Dan sekarang flag envelope. Flag envelope VN diagram. Flag envelope adalah batas kombinasi antara kecepatan atau V dan load factor atau N, di mana pesawat dapat beroperasi dengan aman, baik secara struktural maupun aerodinamis. Batas kiri diagram di sini, batas kiri diagram menunjukkan stall speed, yaitu kecepatan minimum operasi. Batas kanan menunjukkan VNE atau never exceed speed, kecepatan maksimum yang tidak boleh dilampaui. Nah, kecepatan ini tidak bisa dilampaui oleh pesawat komersial karena akan mengakibatkan beberapa hal. Batas atas dan bawah menunjukkan positif dan negatif limit load factor, yang merupakan batas kekuatan struktural pada pesawat. Ini sama yang ini berarti. Apabila pesawat dioperasikan dari luar flag envelope ini, resikonya dapat berupa stall, overspeed, hingga kerusakan struktural pada pesawat. Oleh karena itu, flag envelope menjadi pedoman utama bagi penerbangan dan menjaga keselamatan operasi penerbangan. Jadi secara sederhananya, flag envelope itu merupakan standarisasi sebuah penerbangan yang menunjukkan berapa sih kecepatan minimal ataupun maksimal sebuah pesawat dalam beroperasi di atas udara itu. Karena jika tidak memenuhi standar ini, pesawat akan mengalami beberapa kerusakan, terutama dalam komponen pesawat yang ada pada fuselage atau di wings dan dimanapun itu di pesawatnya. Lalu lanjut ke slide ke-11, slide berikutnya. Di sini kita sudah memasuki ke keterkaitan antar konsep. Dan sebelum masuk ke kesimpulan, coba kita lihat lagi bagaimana sih seluruh konsep yang telah dibahas saling terkait satu sama lain. Karena bagaimanapun juga, mau sekompleks apapun sebuah materi di aerodinamik pada pesawat ini, tetap semua itu terhubung menjadi satu, yang dimana itu akan menjadikan kesuksesan sebuah pesawat dalam beroperasi di atas udara. Yaitu yang pertama 4 gaya dasar. Yang pertama saya jelaskan tadi, yaitu lift, weight, thrust, dan drag. Itu membentuk kondisi setimbang dasar penerbangan. Karena dengan 4 gaya tersebut itulah pesawat bisa terbang di atas udara secara normal. Lalu rasio geometris dan performa, seperti fineness rasio, aspek rasio, thrust to wake rasio, dan wing loading. Itu menentukan efisiensi serta karakter manuver pesawat sesuai misinya. Contoh tadi yang ada untuk efisiensi bahan bakar,
lalu manuver yang maksimal itu akan membedakan pada wings atau fuselage yang sebagainya. Lalu batas struktural, yaitu center of gravity, load vector, dan stall speed. Itu menetapkan batas aman dalam operasi pesawat. Lalu flight envelope menggabungkan seluruh batas tersebut menjadi satu diagram operasi yang aman dan menjadi acuan bagi penerbang. Jadi secara keseluruhan, flight envelope itu merupakan pacuan utama atau pedoman utama sebuah penerbangan ataupun sebagai pedoman utama bagi penerbang pada pesawat untuk melaju lebih aman, beroperasi lebih aman di atas udara, karena satu kesalahan itu tidak bisa dinegosiasi dalam penerbangan. Lalu masuk ke slide ke-12 di kesimpulan. Kesimpulan dan penutup. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap condition of flight bukan sekadar menghafal istilah, melainkan memahami bagaimana lift, wake, thrust, dan drag saling berinteraksi dalam setiap fase penerbangan. Rasio-rasio performa seperti fineness ratio, aspect ratio, thrust to wake ratio, dan wing loading menjelaskan mengapa desain pesawat dapat berbeda-beda untuk misi yang berbeda pula. Sementara itu, center of gravity, load vector, dan stall speed menetapkan batas keselamatan dalam operasi, dan pada akhirnya flight envelope menyatukan seluruh batas tersebut sebagai pedoman operasi yang aman bagi setiap penerbang. Dan untuk itu, adanya flight envelope merupakan penyatu bagi semuanya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai condition of flight. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.